Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Saya Seli Mesia Ambarita dengan NIM 501371711 dengan tutor Bapak Dr. Kartono SPD MSI. Pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika diskusi 11 ini, saya akan membahas materi tentang tokoh realisme dalam ontologi kontemporer yang membahas matematika. Sebelum kita membahas tokoh-tokoh realisme matematika, kita perlu tahu apa itu realisme matematika. Realisme dalam matematika atau sering disebut Platonisme adalah pandangan bahwa objek-objek matematika seperti angka, himpunan, dan fungsi memiliki keberadaan yang nyata dan independen. Objek-objek ini tidak diciptakan oleh pikiran manusia, melainkan ditemukan. Mereka bersifat abstrak, tidak berada dalam ruang dan waktu, serta tidak memiliki hubungan kausal, namun tetap nyata secara ontologis. Kita masuk pada tokoh yang pertama adalah Kurt Gödel. Kurt Gödel adalah tokoh utama dalam realisme matematika kontemporer karena ia memperjuangkan pandangan bahwa objek matematika seperti bilangan dan himpunan memiliki keberadaan yang independen dan objektif terlepas dari pikiran manusia. Pandangan ini yang dikenal sebagai Platonisme matematika berlawanan dengan formalisme dan intuisionisme dan menjadi dasar argumennya bahwa matematika bukanlah ciptaan manusia semata, tetapi penemuan tentang realitas abstrak yang ada secara independen. Berikut konsep utama Gödel. Yang pertama adalah Platonisme matematika. Gödel berargumen bahwa objek matematika memiliki keberadaan independen di alam realitas abstrak. Ia menentang pandangan bahwa matematika hanyalah permainan simbol atau berasal dari intuisi mental. Yang kedua adalah realisme dalam ontologi. Pandangannya mendukung realisme, yaitu pernyataan matematika dipahami secara harfiah dan objek-objek matematika memiliki eksistensi yang tidak bergantung pada pikiran manusia. Yang ketiga adalah teorema ketidaklengkapan. Meskipun secara tidak langsung berhubungan dengan realisme, teorema-teorema ini memiliki implikasi filosofis yang kuat untuk argumen realisnya. Teorema ini menunjukkan adanya batasan intrinsik pada sistem formal yang dapat dipahami sebagai bukti bahwa matematika tidak dapat sepenuhnya direduksi menjadi aturan formal semata, tetapi memiliki aspek kebenaran yang lebih mendalam. Tokoh yang kedua adalah Willard van Orman Quine. Willard adalah seorang filsuf dan ahli logika asal Amerika Serikat yang terkenal dalam tradisi filsafat analitik, yang menyatakan bahwa keberadaan objek matematika seperti bilangan dan himpunan dapat disimpulkan dari penggunaan matematika yang esensial dan sains. Berikut adalah konsep utama Willard dalam filsafat matematika. Yang pertama adalah realisme ontologis, di mana Willard menganjurkan pandangan bahwa kita harus menganggap ada apa yang diklaim ada oleh teori terbaik kita, termasuk teori ilmiah yang sangat bergantung pada matematika. Yang kedua adalah komitmen ontologis, di mana ungkapan Quine yang terkenal merujuk pada pandangan bahwa sesuatu itu ada jika dan hanya jika sesuatu tersebut menjadi nilai dari suatu variabel dalam suatu ekspresi matematika. Yang ketiga adalah penggunaan matematika dalam sains, di mana argumen dari Willard menekankan bahwa karena sains modern tidak dapat berfungsi tanpa matematika, maka kita harus menerima keberadaan objek matematika seperti himpunan dan bilangan secara harfiah sebagai bagian dari realitas yang sama dengan objek-objek fisik. Yang keempat adalah kontribusi dalam filsafat matematika, di mana argumen ini menjadi sangat berpengaruh dan menjadi salah satu argumen terkuat untuk realisme matematika, meskipun mendapat sanggahan dari filsuf lain seperti Hartree Field. Tokoh yang ketiga adalah Hilary Putnam. Hilary Putnam adalah tokoh penting dalam realisme ontologi kontemporer yang membahas matematika, yang terutama dikenal karena argumennya yang mendukung realisme matematika melalui fungsionalisme.
meskipun ia kemudian mengembangkan pandangannya. Ia berpendapat bahwa objek matematika seperti bilangan dan himpunan memiliki eksistensi independen dan bahwa kebenaran matematika dapat dipahami secara harfiah melalui teori fungsionalisme yang mengatakan bahwa keadaan mental ditentukan oleh peran fungsionalnya dan tidak dapat direduksi menjadi hanya proses fisik. Berikut adalah konsep Putnam terhadap realisme. Yang pertama adalah realisme matematis sebagai pengembangan fungsionalisme. Putnam menggunakan fungsionalisme sebagai argumen untuk realisme matematika, yaitu pandangan bahwa objek matematika itu nyata dan keberadaannya tidak bergantung pada pikiran manusia. Yang kedua adalah argumen kebenaran matematis. Putnam berpendapat bahwa teorema matematika seperti teorema terakhir Fermat dapat diterima kebenarannya bahkan tanpa bukti formal yang lengkap karena ada bukti kuat yang mendorong keyakinan pada kebenarannya. Yang ketiga adalah kritik terhadap realisme internal. Seiring dengan perkembangan pemikirannya, Putnam mulai mempertanyakan pandangan awal yang lebih absolut terhadap realisme, lebih memilih pandangan yang lebih pragmatis, yaitu realisme internal, yang menyatakan bahwa teori-teori ilmiah tidak benar secara absolut tetapi hanya relatif terhadap skema konseptual skala besar. Tokoh yang keempat adalah Penelope Medi. Penelope Medi adalah seorang tokoh realisme dalam ontologi kontemporer yang membahas matematika, dikenal karena pembelaannya terhadap pandangan bahwa objek matematika seperti himpunan memiliki keberadaan yang independen. Ia berpendapat bahwa standar matematika modern, seperti penggunaan teori himpunan yang maksimal, terkadang dapat bertentangan dengan prinsip ilmiah keterhormatan ontologis atau minimalkan entitas konkret. Berikut konsep Penelope Medi terhadap realisme. Yang pertama adalah realisme matematis, di mana Medi menganut pandangan bahwa pernyataan matematika harus dipahami secara harfiah dan objek matematika ada secara independen dari pikiran manusia. Yang kedua adalah teori himpunan maksimal. Ia berpendapat bahwa standar matematika, khususnya dalam teori himpunan, mengarah pada asumsi sebanyak mungkin himpunan atau maksimalkan yang merupakan pemborosan ontologis dalam konteks ini. Yang ketiga adalah benturan dengan ilmiah. Medi mengakui adanya benturan antara standar matematika modern dan standar ilmiah yang menekankan keterhematan ontologis. Yang keempat adalah solusinya. Ia menyarankan bahwa benturan ini mungkin hanya dangkal karena versi ilmiah dari keterhematan ontologis berfokus pada minimal entitas konkret, sementara versi matematisnya berfokus pada maksimasi entitas abstrak. Namun, ia juga menyatakan bahwa naturalis matematika perlu memiliki kebijakan umum untuk menangani benturan semacam itu. Tokoh yang berikut adalah Stewart Shapiro, di mana Stewart adalah tokoh kunci dalam ontologi kontemporer matematika yang mengartikulasikan realisme strukturalis. Konsep utama dari Stewart adalah yang pertama, keberadaan objek matematika, di mana Shapiro berpendapat bahwa entitas matematika seperti angka, himpunan, fungsi ada secara independen dari pikiran manusia, mirip dengan Platonisme tradisional. Yang kedua adalah objek sebagai tempat. Ia mendefinisikan objek matematika bukan sebagai benda mandiri, tetapi sebagai tempat atau posisi dalam suatu struktur abstrak. Yang ketiga adalah struktur adalah realitas, di mana pokok bahasa matematika kontemporer adalah struktur itu sendiri, di mana pola yang umum untuk setiap sistem objek yang memenuhi prinsip-prinsip tertentu. Yang berikut adalah realisme nilai kebenaran, di mana pernyataan matematika memiliki nilai kebenaran objektif terlepas dari konsensus atau bahasa matematikawan. Tokoh yang berikut adalah James Robert Ball.
James adalah tokoh utama realisme ontologis kontemporer dalam filsafat matematika yang menganut Platonisme matematika. Ia berpendapat bahwa objek matematika seperti angka dan himpunan adalah entitas abstrak non-fisik yang ada secara independen dari pikiran manusia, mirip dengan surga Plato. Berikut adalah konsep utama pandangannya. Yang pertama adalah objek abstrak, di mana matematika berhubungan dengan penemuan objek-objek abstrak, bukan sekedar kreasi atau konvensi manusia. Yang kedua adalah wawasan intuitif, di mana James mengemukakan bahwa intuisi rasional memungkinkan para matematikawan untuk melihat atau memiliki wawasan langsung tentang kebenaran dan objek matematika ini. Yang ketiga adalah realitas objektif, di mana kebenaran matematika bersifat objektif dan universal, tidak bergantung pada bahasa, bukti formal, atau aktivitas mental. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang tokoh realisme dalam ontologi kontemporer yang membahas matematika. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyebutan istilah atau nama tokoh. Terima kasih.